Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Ja'far Shodiq. Nah, di sini kita kembali lagi ke podcast IPOL Visip Unisda. Jadi di dalam podcast ini nanti kita akan ngopi. Nah, yang menjadikan ngopi pada podcast kali ini dengan ngopi-ngopi yang lain. Ngopi di sini kita akan ngobrolin politik. Nah, seperti itu. Nah, di sini sekarang ini saya tidak sedang sendiri, melainkan saya bersama narasumber-narasumber yang luar biasa yang saya undang. Satunya dari mana? Maduran ya kan. Maduran. Yang satunya ini dari Timur Leste, sudah luar negeri ya, masya Allah. Lah mungkin ini dikenalin sendiri ya, di perkenalan terlebih dahulu lah. Mas dari lokal dulu. Oh iya, di saya Ahmad Habibur Rahman Nasirot. Ya. Di teman-teman biasa memanggil saya Habib. Mm-mm. Sekarang ya di Ilmu Politik Unisda semester 3. Gitu. Ya, semester 3. Kalau yang satunya, Kak? Saya Nadia Dakosta Pereira Alfa, bisa dipanggil Nadia. Saya Ya. di Prodi Ilmu Politik semester 1 dan saya dari Timur Leste. Dari Timor Leste ya, masya Allah. Nah, ini mungkin yang menjadi hal yang menarik, dimana pada kali ini kita ada tamu dari orang yang sangat jauh dari apa ya, dari asal tempat kita tinggal. Nah, langsung saja saya ingin ngobrolin lah, mumpung ada Kak Nadia ini yang dari Timur Leste ini, dan juga ada Mas Habib ini sebagai pembanding yang Iya. ada di Indonesia, juga ada yang ada di Timur Leste. Kira-kira Mas Habib dulu aja. Kira-kira Mas Habib, ini sistem politik yang ada di Indonesia, ini kita itu menganut sistem politik yang bagaimana? Iya. Ya. Jadi untuk di Indonesia sendiri kan menggunakan sistem demokrasi begitu. Ya. Sehingga harus ada yang namanya trias politika. Di mana ada eksekutif, legislatif, kemudian yudikatif. Gitu. Oke. Kalau Kak Nadia ini Sama demokrasi ya, yang dimana dalam demokrasi itu ya ada trias politika itu tadi ya, yang saling bersinergitas lah ya. Jadi ya kita sama ya, nggak ada bedanya ya. Tetapi kira-kira mungkin kita langsung bahas 1 atau 2 bulan ke belakang saja ya, fenomena yang sedang terjadi di Indonesia. Ini kita nggak membahas bencana ya, melainkan kita membahas kayak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita yang itu tidak memihak kepada kita. Ya kan? Kita bersama udah tahu ya bahwasanya pada bulan September kemarin ada sebuah fenomena demo yang sangat besar. Ya kan? Nah, itu mungkin kita membahas di situ. Ya, jadi ini menurut Kak Habib sendiri, ini bagaimana sih Kak demo tersebut ini kok bisa terjadi? Terus sampai sekarang ini apakah ada perbedaan sebelum demo dan juga setelah demo itu dilaksanakan? Oke, nah, kita membahas demo yang kemarin yang demo DPR itu ya. Ya. Ya, anggota DPR. Yaitu emang suatu kesalahan dari legislator sendiri sih waktu itu. Karena bagaimana ya, kita pada saat itu emang ya saat ini kondisi kita itu sedang kacaunya ketika kita itu mencari pekerjaan sulit. Ya. Kemudian walaupun sudah dapat pekerjaan, gaji pun kadang tidak sepadan gitu. Ngepres sekali. Sedangkan ketika waktu itu kita kan mendapati omongan seperti itu dari legislatif, sehingga menyulut amarah dari masyarakat sipil begitu. Iya. Udah diinjek-injek masyarakat sipilnya, tambah diinjek lagi pakai 2 kaki begitu ibaratnya. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan, masyarakat sipil, kita nggak bisa menyalahkan masyarakat. Bahwasanya masyarakat itu menjarah rumah daripada legislator tersebut. Betul. Itu ya semua dibenarkan ya tidak benar, tapi semua disalahkan ya nggak salah juga. Iya. Jadi kita bingung, itu suatu dilema yang kita juga bingung ya. Iya. Ini Soalnya dalam demokrasi kan emang masyarakat ini kalau diam nanti tambah bermasalah. Betul. Berarti nggak berjalan demokrasinya. Betul. Tapi ketika masyarakat berjalan berarti otomatis demokrasinya ikut jalan. Berjalan juga. Ya. Tapi ketika disayangkan kan, kenapa kok sampai segitunya? Siapa yang salah sebenarnya, legislatornya
atau masyarakatnya gitu. Kok sampai bisa seperti itu ya? Iya. Menarik. Nah ini selanjutnya saya ingin ya bertanya lah ke Kak Nadia ini. Kalau di Indonesia tadi kan udah disampaikan oleh Kak Habib ini bahwasanya dalam beberapa bulan sebelumnya ini ada fenomena besar itu demo itu. Nah kalau di sana itu kemarin-kemarin ini yang kamu ketahui sebelum datang di Indonesia ini bagaimana Kak Nat? Ada juga demo di Timor Leste tahun ini. Tahun ini ya? Iya. Ingat gak bulan berapa itu? Lupa Ya? Ya beda tipis lah. Sebelum di Indonesia atau setelah? Sesudah. Demo, iya. Oh, itu demoin apa waktu itu? Demoin pemerintah mau ini beli mobil baru. Oh, mau beli mobil baru. Ya, kurang lebih mungkin sama ya. Itu mobil barunya itu gara-gara apa kok bisa pemerintah mau beli mobil baru terus masyarakatnya itu demo nggak suka, itu kenapa? Karena di situ kan kayak ada apa lagi kekurangan ekonomi kan Ya. di negara itu. Terus kayak ini mobilnya masih bagus, mobil yang ini buat dinas itu. iya masih bagus tapi mau beli baru lagi, makanya ya ini demo. Oh, berarti di sana itu sedang mengalami yang namanya perekonomian yang sedang lesung. Ya kan, yang sedang rendah, tetapi pemerintahnya malah tidak membuat suatu hal memanfaatkan dana atau uang negara yang ada untuk memajukan ekonomi, malah dibuat untuk beli mobil yang sifatnya itu konsumtif kan itu, ya kan? Sama ini kan jalan-jalan di sana mau diperbarui kan? Iya. Jalannya belum diperbaruin, tapi ini ada ini lagi mau beli lagi. Oh gitu. Makanya kayak udah tunggu ini jalannya udah kayak udah gusur semuanya orang di sana. Tapi udah tunggu beberapa bulan belum ini jalannya belum dibuat, masih gitu-gitu aja. Terus malah membeli mobil baru. Iya. Jadi kayak ada janji-janji buat benerin jalan. Kayaknya jalannya mau dibangun tanggal sekian, mau dibangun kapan. Ternyata enggak, malah lain lagi yang dibeli malah mobil dan sebagainya. Nah ini menarik banget ini ada kesamaan lah antara Timor Leste dan juga Indonesia, sehingga waktu itu benar-benar demonya ini terjadi dengan sumber permasalahan yang sama terkait masalah perekonomian yang sedang menurun, tetapi malah pemerintah kita ini tidak menempatkan uang APBN yang tersisa ini untuk menjalankan perekonomian. Yang kalau di Indonesia, kalau waktu itu kalau nggak salah ya Mas Habib ya, ini para anggota dewan waktu itu malah berjoget-joget ya. Benar. Sehingga itu yang memicu gajinya kan naik juga waktu itu kan. Oh iya. Itu bagaimana Mas? Kan itu kan nggak ngotak juga kan waktu itu, gajinya sampai berapa puluh juta itu per bulan, 50 jutaan kan mungkin 100-an juta. Nah, 100 per bulan. Iya, kita cari 1 juta dalam 1 bulan pun sudah susah, mereka banyak banget. Betul, mereka kayaknya ya ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain sih. Jadi yang kita sendiri atau bahkan guru yang beliau memiliki jasa yang begitu besar, bahkan gajinya 1 bulan di sana, kalau di sini berapa Mas? Setahu kamu? Kalau bersih sebenarnya nggak sampai 500.000. Nggak sampai ya? Iya. Apalagi kayak guru honorer itu ya? Iya, guru honorer. Oh, itu 1 bulan ya. Jangan mereka yang nggak ngapa-ngapain, yang ngapa-ngapain. Itu dapat banyak banget, belum lagi tunjangannya dan sebagainya. Nah, ketika ada keadaan seperti itu, kayak ketimpangan lah antara gaji dewan yang ada di sana dengan masyarakat yang dia itu lagi sambat kok kayak gini sih, susah banget cari kerja dan sebagainya, malah ada orang-orang yang bersenang-senang di atasnya. Itu kan akhirnya menimbulkan suatu permasalahan ya. Nah ini sangat keren banget, karena kok bisa ada kesamaan lah, satunya mobil, satunya gaji, ya kan. Tapi yang menjadikan pembeda ini kira-kira ini dimulai dari Kak Nadia sendiri dulu. Setelah adanya demo itu bagaimana? Apakah
aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah ini dituruti atau dilaksanakan, atau sampai saat ini sama saja? Ini bagaimana, Kak? Enggak, yang membeli mobil itu Ya. diberhentikan. Iya. Ya bisa dibilang demonya Berhasil ya. Jadi emang apa yang diinginkan oleh masyarakat waktu itu diturutin oleh pemerintah. Iya. Sehingga bisa dikatakan berhasil ya. Berhasil. Sampai kepada apa yang diinginkan, seperti itu. Kalau di Indonesia bagaimana, Mas Habib? Nggak berhasil kayaknya. Katanya berhasil enggak? Katanya karena dia berhasil enggak? itu bagaimana sih, Mas Habib, kok sampai bisa nggak berhasil itu? Nggak berhasil karena kalau demo kan otomatis menyuarakan suara yang udah lama nggak terdengar atau udah disuarakan tapi nggak didengar gitu kan ya. Ya. Nah, demo kalau berhasil itu berarti yang di demo itu mau mendengar gitu. Cuma kan ya yang di demo itu masih tetap saja untuk program-program reses untuk mendengar aspirasi rakyat aja nggak pernah dilakukan oleh mereka. Oh ya. Jadi benar. gitu, apa yang menjadi permasalahan masyarakat pun mereka nggak tahu sebenarnya. Pemerintah pun hanya melihat dari kacamata mereka sendiri, nggak dari masyarakat sipil. Iya. Kan saya kan juga termasuk warga negara ya. Iya. Dan juga dari DPR kan ada yang namanya dapil dan sebagainya. Ini mungkin dari saya. Dan mungkin kita sama, tapi entah sih, habis tak tanyain. Jadi setahu saya kan babat. Ada kan DPR yang dapil dari babat itu. Iya. Sampai sekarang, dari per hari ini, dimulai dari saya mencoblos waktu itu saya nggak tahu siapa orangnya dan kayak saya nggak pernah ketemu dan sebagainya. Ya itu mungkin ya bukan ngasal, mereka yang nggak nemuin saya, padahal kan mereka yang minta dipilih oleh saya ya kan. Benar. Nah tapi kok sekarang kok nggak kelihatan sama sekali batang hidungnya. Ini gimana Mas Habib? Ya, itu memang hal yang perlu dievaluasi sekali dalam demokrasi kita gitu. Ya. Nah, ya seperti yang saya katakan tadi bahwa demokrasi itu dari ketiga ini tuh harus berjalan. Nah, kita masyarakat sipil sudah berjalan, kita eksekutif mungkin sudah berjalan, yudikatif mungkin sudah berjalan, tapi yang legislatif ini yang nggak ada mungkinnya sepertinya ya kayaknya udah nggak jalan gitu. Karena kita sebagai masyarakat sipil pun kita nggak pernah untuk berbicara langsung dengan mereka, dengan legislator. Seakan-akan mereka itu elit di atas kita, padahal mereka itu wakil daripada kita. Benar. Gitu. Wakil dengan yang diwakili ini kan lebih tinggi derajatnya yang diwakili kan. Kita kan orang yang diwakili. Nah kok malah mereka seakan-akan lebih tinggi daripada kita. Benar sekali. Dan nggak mau kayak gerumbul atau berkumpul dengan kita, tanya kamu ini mintanya apa sih, ngono, apa yang kamu butuhkan dan sebagainya. Itu kalau di Indonesia ya. Atau lebih tepatnya di daerah kita. Kalau di Timur Leste ini bagaimana? Emang kalau boleh tahu di sana ini kan ya itu kan sama ya demokrasi, terus ada DPR di sana penyebutannya seperti apa? Kayak apa? Parlamento Nasional. Nah, itu Kak Nadia dulunya ketika pemilihan ikut nyoblos enggak? Enggak. Belum, ini umurnya belum. Oh, belum cukup. Kalau boleh tahu sekarang umurnya berapa Kak Nadia? 17. Oh, 17. Berarti baru sekarang. Nah, pemilihan lagi di Timur Leste sana. Kapan lagi ada pemilihan? 2 tahun lagi, 2027. Oh, 2027. Rencananya mau pulang enggak ke sana? Ketika pemilihan. Nanti deh. Sekolah dulu. Berarti masih belum ada rencana ya untuk saat ini ya. Mungkin kalau emang kondisinya disuruh pulang ya pulang. Kalau enggak ya di sini aja belajar dulu gitu ya. Nah, jadi gini Kak Nadia. Kira-kira Kak Nadia. Apa namanya tadi? Parlamento Nasional. Itu setahu Kak Nadia ini sama enggak kayak yang kita rasakan? Mereka sebelum terpilih itu kayaknya itu ngemis banget gitu. Pilih saya, saya akan mewakili suara kalian semua kayak gitu ya kan. Tapi setelah terpilih mereka itu kayak lupa dengan kita seperti itu. Nah, kira-kira sama enggak? Ya sih lumayan. Sama? Ya. Oh, kayak lumayan sama. Kadang enggak. Kadang enggak. Contohnya yang enggak itu di sisi mana Kak Nadia? Kalau kayak
dengar suara kita gitu. Ya. Contohnya yang demo kemarin itu ya, yang katanya Kanada aja ya. Berarti kan benar-benar mereka mendengarkan suara rakyat itu ya. Tapi kalau yang enggak mendengarnya, contoh Ya udah nggak peduli. enggak peduli ya. Pernah enggak ada suatu kejadian di sana itu yang masyarakat mempunyai sebuah apa ya namanya keinginan atau kebutuhan yang disampaikan ke anggota dewan Parlamento Nasional Parlamento Nasional itu tadi itu enggak didengar oleh mereka, pernah? Mungkin. Ya, ternyata sama tapi mungkin sedikit berbeda ya. Kalau kita emang sangat miris sih Mas Habib. Ngomong-ngomong terkait masalah pemilihan ya Mas Habib. Kemarin ya bagaimana calon-calon yang mendekati sampean itu? Lu calon apa ini? Ya calon anggota dewan itu yang ingin dipilih itu. Apa saja pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan oleh mereka? Penekanan yang mereka jual itu pastinya terkait ya kita kan emang nggak bisa masih belum bisa untuk luput dari money politik gitu. Mengingat kondisi ekonomi di lingkungan kita ini masih rendah. Sehingga daripada dewan-dewan tersebut itu menjual apa yang mereka punya berupa material uang itu tadi. Jadi seberapa besar uang yang mereka punya ya nantinya mereka presentasinya bakal besar juga. Jadi, banyak sekali lah ketika kita melihat calon-calon dewan itu yang benar-benar pure keinginan untuk menyuarakan rakyat, mewakili rakyat, tapi karena nggak punya material tadi, ya udah kalah di tengah jalan begitu. Benar. Sangat disayangkan ya. Iya. Jadi ada orang yang ingin memiliki atau ingin benar-benar membenahi apa yang diinginkan oleh masyarakat atau kayak mempunyai kapabilitas, kemampuan dan sebagainya lah yang dia itu nanti kompeten dalam bertugas tetapi mempunyai kendala, di mana kendalanya apa? Uang, nggak punya uang sehingga orang-orang tersebut tersingkirkan. Benar. Malah yang terpilih orang yang mempunyai uang. Padahal orang yang mempunyai uang itu tadi ya mohon maaf nggak mempunyai kompeten. Belum pasti kompeten. Nggak mempunyai apa ya kayak kemampuan untuk menjadi legislator dan sebagainya. Yaitu yang akan menjadi perbincangan kita selanjutnya pada segmen selanjutnya. Jadi kita akan lebih mengupas hal tersebut. Dan untuk teman-teman penonton jangan lewatkan episode selanjutnya karena kita akan kembali lagi dengan pembawaan materi dan pembawaan topik yang nantinya akan full daging. Ya, stay tune di ini podcast Ipol Visip Unisda ngobrolin politik. Setelah ya.